Gerak cepat TNI Angkatan Udara dan pemerintah Indonesia dipuji. Pengamat militer Malaysia bilang mereka tahu apa yang dibutuhkan. Nah, jadi penasaran dong apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh TNI Angkatan Udara dan pemerintah Indonesia? Ya, ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Negara tetangga Indonesia, Malaysia, rupanya sudah sejak lama naksir berat dengan jet tempur Rafale Prancis. Namun tak seperti Indonesia yang mampu memborong 42 unit Rafale Prancis, Malaysia justru harus merelakan jet tempur canggih buatan Dassault Aviation tersebut. Jauh sebelum Indonesia memborong Rafale Prancis dan F-15EX Amerika Serikat untuk TNI Angkatan Udara, Malaysia rupanya sudah lebih dulu ditawari Dassault Aviation. Hal ini seperti diungkap media Malaysia Defense Security Asia dalam artikel tanggal 21 Mei 2021 yang mengatakan Malaysia telah bertahun-tahun meneliti apakah membeli jet tempur Rafale ini, tetapi pada akhirnya Indonesia yang mendapatkannya. Yang lebih miris, media Malaysia itu menyebut jika kantor perwakilan Dassault Aviation sampai tutup karena negeri jiran tak kunjung membeli jet tempur Rafale yang ditawarkan padanya. Rafale sempat tak laku dijual ke luar negeri. Prancis sampai puluhan tahun mempromosikan Rafale ke sana kemari. Tapi usai Qatar membelinya, nasib Rafale mendadak berubah. Berbondong-bondong negara antri membelinya saat ini. Ketika tak laku dibeli itulah, media Malaysia Defense Security Asia membanding-bandingkan Rafale dengan jet tempur F-35 yang sukses di pasaran. Sejak diperkenalkan sekitar 15 tahun lalu, sekitar 1.000 pesawat F-35 yang dikembangkan oleh perusahaan Lockheed Martin telah berhasil dijual ke berbagai negara di dunia, terutama sekutu Tier 1 Amerika Serikat. Sebanyak 1.000 unit pesawat F-35 yang telah dijual sejauh ini belum termasuk pesawat yang digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Saat pertama kali masuk pasar, penjualan pesawat Rafale sedang lesu akibat harga yang selangit. Padahal sebelumnya, Dassault Aviation sudah berbaik hati mempromosikan Rafale ke Malaysia. Ya, Malaysia lah negara Asia Tenggara yang pertama kali ditawari untuk membeli Rafale. Tapi Malaysia malah membuat Dassault Aviation bangkrut di negaranya karena Rafale tak jadi dibeli usai promosi bertahun-tahun. Alasannya Rafale tak cocok bagi Angkatan Udara Malaysia. Padahal Kuala Lumpur sebenarnya tak punya uang untuk membelinya. Defense Security Asia lantas menyebut Rafale pesawat terkutuk usai tak jadi dibeli Malaysia. Namun, pencapaian penjualan 236 pesawat Rafale yang sempat dianggap sebagai pesawat terkutuk ini sempat menjadi kesuksesan bagi Dassault yang awalnya khawatir dengan lesunya Rafale di pasar pesawat internasional sebelum kini semakin diterima. Dassault Aviation kemudian memutuskan keluar dari Malaysia dan mempromosikan Rafale ke negara lain termasuk Indonesia. Di Indonesia, Dassault Aviation dan perusahaan pertahanan Prancis lainnya berjaya. Mereka satu paket di kontrak Indonesia. Prancis sangat berterima kasih kepada Jakarta lantaran menyelamatkan muka industri pertahanan negaranya. Namun baru-baru ini Malaysia menyadari nih bahwa ada yang salah kenapa mereka menolak membeli Rafale dan malah Indonesia yang dapat. Selain Rafale, sebelumnya Malaysia juga mendapat tawaran untuk membeli self-propelled howitzer Caesar buatan Nexter Prancis. Tetapi baik Rafale maupun Caesar malah lebih dulu dibeli Indonesia, sedangkan Malaysia tak jadi mengakuisisinya. Sama seperti waktu promosi, Caesar kali ini sudah diuji 2 kali di Malaysia, namun Indonesia dan Thailand yang malah membelinya.
Nyatanya Malaysia hanya menyatakan minat dan uji coba, namun tak membeli alutsista apapun sehingga memperlemah kekuatan militer negaranya. Penundaan yang berkepanjangan akan mempengaruhi laju perkembangan kekuatan tempur militer Malaysia. Pengamat militer Malaysia, Q Renjim, menyatakan kesal lantaran Malaysia yang melakukan uji coba dan hasil dari evaluasi itu malah digunakan Indonesia menyerobot alutsista incaran negeri jiran seperti kasus Rafale dan juga Caesar. Langkah gercep Indonesia memutuskan pilihan soal pesawat mana yang akan dibeli membuat Q Renji kagum dengan TNI Angkatan Udara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sangat mementingkan pembangunan pertahanan negara. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia sangat politis dan tegas dan tidak akan menyeret air. Apalagi jumlah pembelian jauh lebih tinggi daripada keputusan yang dibuat pada 16 Februari 2021. TNI Angkatan Udara juga dinilai tahu apa yang diinginkan dalam proses pemilihan calon pesawat tempur. Posisi TNI AU sangat jelas dan akan langsung menyatakan model pesawat tempur jika tahu apa yang dibutuhkan. Nah, untuk TNI Angkatan Udara, maunya itu yang paling penting adalah masalah anggaran diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk bertanggung jawab dan khawatir. TNI Angkatan Udara hanya perlu mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan. Selain itu, kerjasama Kementerian Keuangan RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mendukung pembangunan militer Indonesia dan setuju jika pembangunan pertahanan negara sangat penting, serta Kementerian Keuangan Indonesia akan mendukung proses modernisasi militer Indonesia.